Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai manajemen web server. Pada bagian sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai konsep tentang web server dan bagaimana pengelolaan web server. Pada bagian kali ini kita akan melanjutkan mengenai pengelolaan web server khususnya berhubungan dengan hosting ya. Pada dasarnya ada beberapa model yang bisa kita kembangkan untuk mengelola website kita atau web server kita. Kita bisa menggunakan model dedicated server hosting tentunya. Ini biasanya di mana satu server itu dikhususkan untuk satu website saja. Ya, jadi ini biasanya memang untuk website-website yang sifatnya sangat urgen sekali dan membutuhkan resource yang tinggi. Maka perlu satu server khusus untuk mengelola website khusus ya. Kemudian nanti ada lagi yang kedua itu ada VPS hosting ya. VPS hosting atau virtual private server ini adalah server virtual di mana nanti ada di dalam sebuah server fisik kita bisa menambahkan beberapa buah server virtual. Kemudian di masing-masing virtual server itu kita bisa menambahkan website ya. Jadi satu VPS, satu website. Kemudian ada lagi share hosting ya. Share hosting ini adalah satu model di mana sebuah website atau sebuah server itu bisa ditambahkan atau bisa mengelola beberapa website di dalamnya. Ya, baik itu server virtual ataupun server fisik. Ya, jadi bedanya sedikit saja dengan yang yang VPS. Kalau yang VPS itu sebelum kita mengelola web hostingnya, terlebih dahulu kita mengelola virtual machine-nya atau virtual servernya. Setelah ini kita akan menyinggung sedikit mengenai virtual server. Kemudian untuk masing-masing jenis ini juga kita akan melihat nanti bagaimana pengelolaannya, dan tentunya nanti sebagai pengguna kita bisa mengelola dengan model salah satu dari model yang telah disiapkan di Universitas Andalas. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya kita bisa membahas mengenai virtualisasi atau virtual server ya. Pada bagian sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit ada dedicated server dan ada virtual server atau VPS ya. Untuk dedicated server ini biasanya satu website itu khusus untuk satu website, itu untuk satu server ya, satu server untuk satu website. Tapi ada kalanya untuk satu server itu kita perlu mungkin mengelola beberapa buah virtual server lainnya ya, karena ada beberapa alasan. Ya, misalnya kita ingin pengelola server kita belum banyak ya, sementara kita perlu beberapa platform aplikasi yang berbeda-beda. Misalnya satu membutuhkan platform operating sistemnya Windows, satu lagi butuh di Linux ya, atau misalnya di satu sisi kita butuh PHP ya, sementara di satu sisi lain kita butuh yang misalnya Ruby ataupun Python. Maka kita perlu membuat yang namanya sebuah virtual server atau VPS ya. Biasanya ini satu server fisik bisa dipecah-pecah menjadi beberapa virtual server ya. Kita lihat di sini ada sebuah gambar ya, gambar mengenai web server dan virtualisasinya. Kalau kita lihat di sini ada arsitektur dari web servernya ya, web servernya itu, kemudian kita menginstal berikutnya ada virtualisasi aplikasinya ya. Virtual servernya apa? Misalnya kita menggunakan virtual machine ataupun vSphere dan sebagainya ya. Biasanya ini untuk mengelola virtual server yang kecil-kecil ini kita kelola dengan menggunakan namanya beberapa aplikasi, salah satunya virtual machine atau VM ya. VMware di sini contohnya. Kemudian di sini kita bisa membuat server-server lain ya, server-server di dalam sebuah server ya. Ini gunanya sehingga nanti kita bisa mengelola beberapa device. Kemudian juga kita bisa menambahkan operating sistemnya apakah Linux atau Windows. Kemudian di sini kita bisa menginstal beberapa aplikasi yang berjalan di server ini. Jadi ini bentuk dari virtualisasi atau virtual machine-nya. Oke,
mudah-mudahan cukup jelas mengenai konsep ini. Selanjutnya kita masih membahas mengenai virtual machine atau virtualisasi. Kenapa kita perlu virtualisasi? Tentunya ada beberapa pertimbangan. Pertama, dengan adanya virtualisasi, sebuah server itu bisa menampung beberapa operating system. Ya, jadi kita bisa menambahkan satu virtual server untuk Windows, satu virtual server untuk Linux dan sebagainya. Ya, jadi dia lebih fleksibel untuk operating sistemnya. Kemudian juga untuk mengurangi beban dari memori ataupun resource yang ada di server kita. Ya, karena kerjanya dibagi-bagi, maka tentu menjadi tidak berat ya. Jadi tidak ada overheatnya dari hardware kita. Kemudian juga sifatnya sentralisasi. Dalam artian di sini pengelolaannya lebih mudah ya. Kalau seandainya kita satu server besar, dedicated server, maka akan butuh banyak sekali ruangan untuk server kita. Kemudian tentu sumber dayanya juga perlu banyak ya, sumber daya baik itu servernya ataupun sumber daya untuk pengelolanya. Kemudian juga dengan adanya virtual machine ini, karena satu server itu bisa mengelola beberapa virtual server, sehingga kita bisa dengan mudah untuk mengontrolnya ya, mengontrol dari server-server yang ada ya. Cukup dengan menggunakan virtual box-nya ya, atau mesin yang untuk mengontrol virtual machine kita ya. Kemudian juga dengan adanya virtual machine ini, dia lebih scalable ya. Jadi kita lebih bisa mengatur sebuah server ini, karena mungkin sebuah server virtualnya tidak membutuhkan banyak hard disk atau kapasitas, maka kita kecilkan. Ketika nanti ada peningkatan peningkatan akses atau peningkatan kebutuhan akan hard disk, maka dengan mudah di virtual machine kita bisa menambahkan kapasitasnya, sehingga ini sangat membantu sekali kita dalam optimalisasi dari server kita. Dan tentunya dengan adanya virtual server ini akan sangat mudah bagi kita untuk melakukan yang namanya backup data ya. Karena apa? Karena setiap server itu tersimpan dalam bentuk instance atau dalam bentuk file ya. Jadi sebuah file dengan format tertentu yang bisa kita download ya. Berbeda dengan dedicated server, nantinya kalau seandainya kita ingin melakukan backup, maka akan lebih sulit daripada kita menggunakan virtual machine ini. Jadi kalau virtual machine biasanya kita bisa melakukan backup untuk satu virtual server, cukup tinggal copy paste saja ya. Kita bisa copy ke hard disk, kita bisa copy ke sumber yang lain dan sebagainya ya. Jadi sangat mudah sekali dalam pengelolaan keamanan atau keberjaminan untuk data kita ya, recovery-nya ya. Sehingga nanti kalau seandainya ada kerusakan, maka dengan mudah di restore ya. Baik, berikutnya kita akan berbicara mengenai share hosting ya. Kalau tadi kita berbicara tentang virtual server, bahwa di dalam sebuah server fisik bisa ditambahkan beberapa virtual server. Selanjutnya ini lebih detail lagi ya. Kita bisa lagi membagi satu VPS atau satu virtual server itu bisa mengelola beberapa website. Ya, kita sebut dengan istilah share hosting ya. Share hosting artinya nanti di dalam sebuah virtual server kita bisa menambahkan beberapa buah website. Ini tentunya juga sangat membantu kita dalam pengelolaan website kita ya. Karena kalau seandainya satu VPS satu website, tentu kalau punya 100 website kita, maka kita perlu 100 VPS. Sementara sumber daya yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Misalnya ada website jurusan ya, yang ataupun website unit yang aksesnya tidak terlalu tinggi, ya kita perlu mengatur itu agar sumber dayanya tidak habis di akses yang tidak terlalu besar tersebut. Oke, jadi oleh karena itu kita dapat menggunakan konsep yang namanya share hosting. Jadi satu VPS itu bisa ditambahkan beberapa buah website ya. Apa keuntungannya? Ya tentu dia lebih hemat ya.
Karena apa? Karena kita bisa lebih tadi kita bisa menghemat server, kemudian sekarang kita bisa lagi menghemat virtual servernya. Ya, jadi tidak perlu banyak sumber daya yang kita butuhkan. Jadi kita bisa mengoptimalkan server yang ada, ya. Kemudian dia fleksibel, ya, sama dengan yang virtual server tadi, ya, fleksibel dalam artian kita bisa saja nanti menambahkan kapasitasnya, ya, ataupun kita bisa menambahkan memorinya agar prosesnya bisa lebih cepat dan sebagainya. Kemudian sangat mudah untuk dikelola, ya, jadi dengan adanya format share hosting ini, end user, ya, seperti admin, ya, seperti Bapak Ibu nanti dengan mudah melakukan backup website, ya, menginstal website, menambahkan website akan sangat mudah sekali, ya, dibandingkan kalau kita hanya mengelola satu virtual server saja, ya. Nanti kita akan bahas mengenai pengelolaan website ini. Kemudian kita bisa menambahkan multiple domains, ya. Jadi di dalam sebuah virtual server tentunya kita bisa menambahkan domain-domain sesuai dengan kebutuhan kita, termasuk juga subdomain nantinya. Dan terakhir, dengan adanya VPS dengan adanya share hosting ini kita bisa menginstal beberapa website yang bervariasi, ya. Jadi kita bisa install Joomla, bisa install WordPress, OJS dalam satu VPS atau dalam satu virtual server. Yang mudah-mudahan nanti ini cukup jelas sehingga nanti ketika kita masuk ke prakteknya Bapak Ibu sudah terbayang apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengelola atau manajemen website ini. Baik, selanjutnya kita lihat contoh ini, ya, untuk membantu pengelolaan website yang ada di sebuah virtual server, maka kita butuh yang namanya sebuah admin panel, ya. Admin panel ini yang paling terkenal mungkin ada cPanel, ya. cPanel ini berbayar sehingga untuk menggunakan fitur cPanel kita harus menggunakan lisensinya. Sementara di Unan kita menggunakan yang free, ya, ada yang namanya Webmin, ya. Webmin ini sama fungsinya dengan cPanel, yaitu untuk pengelolaan resource dari sebuah VPS atau virtual private server, ya. Nanti di sini kita bisa menambahkan, kalau Bapak Ibu lihat di sini di sebuah virtual server kita sudah punya beberapa buah domain, ya, sudah ada beberapa buah website yang berbeda-beda, ya. Jadi kira-kira sudah dapat gambaran bahwa di dalam sebuah virtual server kita bisa menambahkan beberapa buah website. Inilah akan nanti kita kelola. Tugas Bapak Ibu sebagai web administratornya, bagaimana kita bisa mengelola domain-domain yang ada di sebuah virtual server. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan backup, misalnya bisa melakukan instalasi aplikasi, ya, misalnya Bapak Ibu ingin install Joomla, WordPress, OJS dan sebagainya, maka kita kelolanya di bagian admin panel ini, ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Ini contoh yang lain dari halaman admin panel kita. Kita bisa melihat resource kita, apa server kita, berapa sumber daya yang digunakan, ya. Kemudian berapa memori yang terpakai, kemudian berapa hard disk yang terpakai dan sebagainya. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa untuk pengaturan ini semuanya diatur di server kita, di virtual server kita, ya, di VM kita. Kita bisa mengatur berapa resource yang akan dialokasikan di virtual private server ini. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup jelas mengenai konsep virtualisasi dan juga hosting yang bisa kita manfaatkan di pengelolaan website kita. Untuk lebih detailnya mengenai langkah-langkah bagaimana kita bisa mengelola virtual server kita ini, kita akan ke video berikutnya khususnya terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan backup, bagaimana kita bisa melakukan restore, bagaimana kita bisa melakukan misalnya import ataupun bisa melakukan instalasi dari website atau kebutuhan-kebutuhan website lainnya. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.